Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al khair wa dilalata 'alal huda ibtigha mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang faslun fil qadaya. Ya, qadaya itu kata kita dia adalah apa qadaya? Qadiyah itu adalah mahtamalas sidqa. Qadaya itu adalah muradif daripada khabar, sama. Nah, dibilang qadaya. Qadaya itu berasal, kemarin ketinggalan. Qadaya itu masdar dari qada yaqdi. Qadaya itu jamak daripada qadiyah. Ya, asalnya apa? Qada yaqdi. Qada yaqdi itu salah satu maknanya adalah menghukumi. Salah satu maknanya. Karena ada makna yang lain, yaitu membunuh. Ya. Atau menghabiskan waktu. Ya kan? Makna qada itu termasuk banyak. Atau mengqada. Bisa enggak? Beda ininya, beda masdarnya. Ya. Qadiyah khabar. Khabar itu kata kita adalah mahtamala sidqa li dzatihi, mahtamala sidqa wal kadhiba li dzatihi. Ya, kemudian qadiyah atau khabar itu bisa kita mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu daripada sesuatu. Itu bentuk khabar. Atau kita menggantung keberadaan sesuatu pada keberadaan sesuatu yang lain, atau kita menafikan ketergantungan sesuatu pada sesuatu yang lain. Itu nanti pembagian khabar li dzatihi. Jadi khabar berdasarkan zatnya itu dibagi kepada hamliyah dan syartiyah. Ya, hamliyah itu isbatu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Syartiyah itu ta'liqu syai'in ala syai'in au nafyuhu anhu. Ya, itu pembagian berdasarkan zat. Ya, pembagiannya zati. Karena nanti ada pembagian yang di luar zatnya. Ya. Ya, al-qadiyah atau khabar ya, itu ada yang ma hukima fiha bi isbat syai'in an syai'in au nafyuhu anhu, atau ma hukima fiha bita'liq bita'liqi syai'in ala syai'in au nafyuhu anhu. Ya. Yang pertama, ma hukima bi isbati syai'in. Bukan an ya, li. Hukima, ma hukima fiha bi isbati syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Itu contohnya misalnya Zaidun qaimun. Ya. Ini kita menisbahkan atau mengisbat qiyam kepada Zaid, atau
Zaidun laisa biqaim. Ya, ini kita menafikan ya isbat qiyam kepada Zaid ya. Yang pertama isbatu syai'in huwa Zaid huwa qaim ya, li syai'in huwa Zaid ya kan. Kemudian yang kedua nafyu syai'in huwa qaim ila nafyu isbati syai'in ila nafyu isbati syai'in huwa qaim ila syai'in huwa Zaid ya. Ini yang kita artikan khabar kemarin ya. Ini salah satu bentuk khabar ya. Ma hukima fiha bi itsbati syai'in li syai'in au nafihu anhu. Contohnya yang itsbat Zaidun qaim, yang nafi Zaidun laisa biqaim ya. Kemudian yang ta'liq ya, ta'liq ini artinya adalah menggantung ya. Contohnya adalah idza tala'at asy-syamsu ya fan-naharu ya maujud. Di sini kita menggantungkan keberadaan nahar dengan tuluknya tuluk syams ya. Kita menggantungkan qadiyah ya. Kalau bahasa mantiknya kita menggantungkan kebenaran atau tahakkuk qadiyah an-naharu maujud, khabar an-naharu maujud dengan kebenaran khabar tala'atis syams ya, menggantungkan kebenarannya. Kalau terjadi tulu' syams maka nahar maujud. Kalau tulu' syams tidak terjadi maka naharnya ya tidak terjadi. Itu yang isbatnya ya. Ma hukima fiha bi ta'liqi syai'in ala syai'in au nafihu. Yang nafiyunya ya laisa idza tala'at asy-syamsu fal-lailu ya maujudun ya. Laisa idza tala'at asy-syamsu fal-lailu maujudun. Nah, di sini kita menafikan hubungan qadiyah al-lailu maujud dengan tala'at asy-syams. Ya kan? Nih. Kita menafikan adanya hubungan antara qadiyah al-lailu maujud. Bisa nggak misalnya tala'at asy-syams, lail maujud nggak? Nggak kan? Maka kita nafikan itu. Ya, menafikan qadiyah al-lailu maujud dengan hubungannya dengan tala'at asy-syams. Ya, laisa idza tala'at asy-syams al-lailu maujud. Gimana ngartikannya? Ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya. Idza tala'at asy-syams ya falaisa al-lailu ya maujud. Ya, laisa idza tala'at asy-syamsu fal-lailu idza tala'at asy-syamsu falaisa al-lailu maujudan. Ya, ada bedanya nggak? Apa bedanya? Apa bedanya? Ya. Laisa idza tala'at asy-syamsu fal-lailu maujud. Idza tala'at asy-syamsu falaisa al-lailu maujudan. Ada bedanya nggak? Ada. Atau artikan deh gimana? Yang di atas gimana artinya? Yang di atas, yang di atas. Apa? Bila kadang matahari terbit, maka malam ada. Terus yang di bawah? Malam nggak ada. Ada bedanya lah. Apa bedanya? Ya, bedanya jadi PR. Ya. Oke, yang pertama ini Zaidun qaimun, kemudian Zaidun laisa biqaim, ma hukima fiha bi itsbati syai'in li syai'in au nafihu anhu. Ini dinamakan qadiyah hamliyah. Ya, dinamakan qadiyah hamliyah namanya. Ya. Ma hukima fiha bi ta'liqi syai'in ala syai'in, ini namanya adalah syartiyah.
Ya. Qadiyah syartiyah, ya. Qadiyah hamliyah, kenapa dinamakan hamliyah? Ya. Dinamakan hamliyah karena dia liwujudil hamli. Alhamli fihi. Apa artinya alhamlu? Apa artinya alhamlu? Alhamlu artinya apa? Sehatul hamli ay? Ya, alhamlu artinya adalah al-ikhbar. Ya. Ini alasannya kenapa dinamakan hamliyah, karena di sini ada ikhbar. Ikhbaru Zaid bil qiyam, ya kan? Makanya dinamakan qadiyahnya qadiyah hamliyah. Atau yang kedua, dinamakan qadiyah hamliyah nisbatan, ya, lil mahmul. Ya. Li'annahu juz'uhu al-aham. Ya. Dinamakan qadiyah hamliyah pertama liwujudil hamli fihi, karena di dalamnya ada ikhbar, ya. Yang kedua, karena diserupakan dengan nisbatan, ya, karena dinisbahkan kepada mahmul. Jadi dalam qadiyah hamliyah itu ada beberapa hal. Yang pertama ada maudhu. Ya. Yang kedua ada mahmul, ya. Yang ketiga ada, ya, nisbah, ya. Kalau pengen nambahkan keempat, idrak wuqu'un nisbah au adami wuqu'iha, ya, jadi tasdiq. Ya. Oke. Maudhu itu kalau dalam bahasa nahwu itu adalah mubtada. Maudhu itu mubtada atau fa'il. Mahmul itu khabar atau fi'il. Maudhu itu selalu mahkum alaihi. Ya. Selalu mahkum alaihi. Mahmul itu selalu mahkum bihi. Kenapa maudhu dinamakan maudhu? Karena maudhu itu diserupakan dengan sesuatu. Ya, sesuatu. Nih, orang misalnya, ya, ini maudhu. Kemudian dia membawa sesuatu, humila alaihi syai. Ya. Orang membawa sesuatu, ya. Bawaannya ini dinamakan mahmul, ya kan? Yang dibawa. Ini tempat diletakkannya mahmul dinamakan maudhu, ya. Makanya dinamakan maudhu. Kenapa? Karena dia seperti sesuatu yang diletakkan kemudian untuk untuk membawa sesuatu. Mahmul dinamakan mahmul li'annahu humila ala ghairihi, karena dia dibawa terhadap yang lain, ya, dia dibawa di atas yang lain, makanya dinamakan mahmul. Nah, kembali ke sini, qadiyah tadi dinamakan qadiyah hamliyah karena adanya ham. Ya, pertama alasannya dinamakan hamliyah karena adanya hamlun. Ya, hamlun bermakna ikhbar, karena adanya ikhbar di dalam Zaidun qaim, adanya ikhbar di dalam Zaidun laisa biqaim, makanya dinamakan hamliyah, ya. Kemudian atau penamaannya itu dinisbahkan kepada mahmul. Kenapa dinisbahkan kepada mahmul bukan dinisbahkan kepada maudhu? Ya. Harusnya bisa aja kita bilang ya al-qadiyah al-wad'iyah, ya, nisbatan lil maudhu misalnya, bisa kan? Tapi dinisbahkannya kepada mahmul. Kenapa? Karena mahmul itu juz'uhu al-aham. Ya, dia bagian yang penting. Dari mana pentingnya? Karena sesuatu itu kita dapat faedahnya ketika ada khabarnya. Ya enggak? Ketika ada mahmulnya. Zaid sendirian ada enggak faedahnya? Tidak. Ada faedahnya tapi tidak tam. Ya enggak? Ada faedahnya tapi tidak tam. Sempurnanya faedah itu ketika ada mahmul. Nah, maka berarti apa? Mahmul itu bagian yang penting karena dia yang menjadikan terjadinya sebuah khabar. Ya. Nah, kemudian gara-gara itu maka dinisbahkan kepada mahmul, dinamakanlah qadiyah hamliyah. Ya. Bagian qadiyah hamliyah itu ada maudhu, ada mahmul. Dua ini selalu mewujud. Ya, ada. Ya, dia terlihat maudhu, mahmul. Yang ketiga, nisbah itu tidak terlihat. Ya, nisbah itu di sini. Ini nisbah. Di sini nisbah, ya, Zaidun laisa biqaim, atau di sini terserah. Ya. Oke, mafhum sampai sini? Ada pertanyaan?
Mafi maklum. Ya, ini pembahasan qadiyah hamliyah ya, penamaannya kenapa dinamakan hamliyah dan juz'un daripada qadiyah hamliyah ya. Dinamakan hamliyah liwujudil hamli atau nisbatan lil mahmul. Kemudian bagian dari qadiyah hamliyah itu ada maudhu, ada mahmul, ada nisbah ya. Maudhu ini yang selalu digunakan dalam setiap ilmu. Misalnya orang bilang apa? Maudhu ilmu usul fiqih itu apa? Maksudnya maudhu ini. Ya, maudhu ilmu nahwu itu apa? Maksudnya maudhu ini. Kenapa dibilang maudhu? Ya. Maudhu ilmu fikih itu apa? Fikih, maudhunya apa? Maudhu ilmu fikih apa? Af'alul. Yalah, maudhunya. Maudhu fikih itu af'alul mukallafin. Ya. Ya, ini maudhu fikih ya. Kenapa dinamakan maudhu fikih? Karena dalam kajian fikih itu maudhu ini selalu dijadikan af'al mukallaf ini selalu dijadikan maudhu. Kemudian dan maudhu ini dibahas, yubahas. Fikih itu apa? Maudhu itu ma yubahasu fihi, ya kan? Sesuatu yang dibahas di dalam ilmu itu maudhu namanya. Af'al mukallafin itu maudhu fikih. Berarti apa? Yang dibahas dalam fikih itu adalah af'al mukallafin. Ya, af'al mukallafin itu misalnya apa? As-salat. Af'al mukallafin bukan? Ya, az-zakat. Ya. Ini posisinya selalu jadi maudhu. Ya, ini jadi maudhu. Kemudian didatangkan mahmul, as-salatu wajibah. Ya, maudhu ini itu dikumpulkan semuanya, jadilah dia maudhu sebuah ilmu. Dikumpulkan umumnya yaitu af'al mukallafin. Itu hasilnya jadi maudhu sebuah ilmu. Nahwu maudhunya apa? Maudhunya al-kalimat. Coba cari aja, pasti pertama yang jadi maudhu dalam ilmu itu pasti kalimat ya. Itu cara mengetahui maudhu. Jadi maudhu ilmu itu apa? Maksudnya adalah maudhu yang ini. Maudhu nahwu. Sisanya yubhas. Yubhas itu apa? Yubhas itu berarti cari mahmulnya. Mahmul itu kan lebih banyak daripada maudhu. Ya, makanya yang disatukan itu maudhunya ini. Ya. Oke. Itu qadiyah hamliyah. Kemudian ada qadiyah lain yang ma hukima fiha bi ta'liqi syai'in ala syai'in aw nafyuhu anhu. Itu dinamakan syartiyah. Kenapa dinamakan syartiyah? Ya, liwujudi syarti fihi. Ya, karena ada tuh syart. Ya. Ya, diwujudi adati asyar ya. Ada tuh syaratnya nanti terserah ya. Idza kullama adat syarat endal manatikah nanti berbeda dengan adat syarat enda nahwiyin ya. Di sini idza ya. Ya, ini ada perbedaannya dua nih dan perbedaannya sangat jauh, sangat kontras. Ya, laisa idza tala'atis syamsu bukan hanya dari segi lafaznya, dari segi makna juga sangat berbeda. Ya. Ya, nanti kita bahas ini di pembahasan qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah. Hari ini nggak selesai ini. Ya. Oke, tulis dulu.
banyak. Ini tambah satu kok. Amal kira. Cuma yang uzu hazun sadidan dan tidak sampai nah jelas mana kan kayak itu ngubah enggak Tahu lah apa berapa? apa ada buku apa kan Nyetel. Nah, Mendap. tegapuk nah enggak ada Lutfi insyaallah Lutfi itu semuanya dengan sanggar lagi Aldi sanggar banget Barakallahu fi. Sama itu kan sama itu Pak. sama Kambing lah kambing. meh Antan mah kambing lah. Hitam. ngejeng buat ya kambing jantan kambing bagus suruh dong saya juga ya ini mau bawain udah aja mau bawain lah kita kan bawa dua rumah rumah jangan bayar Bukan sih rumah. kok baju hamil mati lah kayak mana Gak usah mesinnya semalam. sebulanan Semalam bulanan mesinnya semalam iya bocor. Iya tadi. Iya tuh, tergantung bocor. tapi kada kumpul istimewa Kada tidak buah hidup. Abah anak 4 ya. kada dekatun lahidah Dan hidup cuma istimewa. Abah anak 4 ya apa ya. ya aku jangan ini ya baik Oke, pulang. ya gua pernah jangan nyawa anak lah itu haram pokoknya Kenapa? kau juga itu udah berdasar supaya kasih sayang aja atau menghormati aku ya orang Rahnya belajar tafsir. iya amal ini aja dibohongin Aku dompet. hah dompet kah Wajroat paling buat banyak belum. dibukain belum sampai kena sih kayak kena dijual kan korban kan kemudian bagus dijual tuh ada yang mau kalau itu kan sebotolnya Oh. Ya, itu. Iya. Iya kan. Daripada seneng aku sama nikah. Kalau di dentungnya tuh Aku masih ngantri Pak, masih ngantri Komal ada peneliti kan. Ya masa mau ngomong ya. apa nih masuk pada mau sampai jauh kok. terus kan anakku harap lah masa mau akan di hari anak Antan dewasa banget. korban korban air pak mau ya kamu gawe apa kok Udah jadi kuliah. Handphone bisa teman ibu bunda main tipu-tipu Basuh saya lah. Topi saya. ngomong Sunnah untuk kepala semua. Ujur. Sampai baru sama sehari sekali. Malam ini belum ini posisinya tutup dulu. Itu teman itu bayang
Dah. Kemudian qadiyah hamliyah. Ya, qadiyah hamliyah itu pembagian pertama, dia dibagi kepada mujabah dan ya salibah. Mujabah itu yang itsbatu syai'in li syai'in, itu mujabah. Ya. Ya, ini mujabah. Salibah itu nafyu. Ya, nafyu syai'i. Nafyu syai'in an syai'. Ya, ini salibah. Ya. Zaidun qaimun itu mujabah. Kemudian Zaidun laisa biqaim itu salibah. Ya. Ini pembagian kedua. Hamliyah itu dibagi kepada mujabah, dibagi kepada salibah. Ya. Begitu juga dengan syartiyah. Ya, syartiyah nanti juga terbagi kepada mujabah dan salibah. Ya. Qadiyah hamliyah itu tadi ini ada maudhu, ya, ada maudhu, ada mahmul. Ya, kalau di jumlah ismiyah, kalau di jumlah fi'liyah mahmul dulu baru maudhu karena fi'il duluan, ya kan? Nah, kemudian pembagian ketiga dari hamliyah itu dilihat dari sisi maudhu'nya. Ya, kita melihat dari sisi maudhu'nya, ya. Kalau maudhu'nya itu mufrad atau juz'i, ya. Ya, alhamdulillah itu dilihat dari maudhu'nya. Ya, kita bisa bagi langsung 4, bisa bagi 2 dulu. Ya, kebanyakan langsung dibagi 4. Kalau bagi 2 dulu kita lihat maudhu'nya. Kalau maudhu'nya juz'i atau syakhsi, maka qadiyahnya dinamakan syakhsiyah. Contohnya apa? Contohnya Zaidun. Zaidun juz'i bukan? Ya, Zaidun itu juz'i. Nah, karena dia juz'i, maka dia dinamakan ya syakhsiyah. Ya. Qadiyahnya syakhsiyah. Syakhsiyah itu qadiyah hamliyah yang maudhu'nya juz'i, ya, maudhu'nya juz'i. Kalau maudhu'nya kulli, ya. Contohnya misalnya al-insan hayawan. Ya. Ini maudhu', ya. Kulli apa juz'i? Mufrad apa murakkab? Mufrad. Kulli apa juz'i? Kulli. Ya, mufrad kulli. Ya. Kalau maudhu'nya kulli itu kita lihat. Ya, kalau maudhu'nya kulli itu terbagi 3. Ya. Yang pertama, kalau dia kulli kemudian tidak dijelaskan kamiyahnya, tidak dijelaskan di depannya sini, tidak dijelaskan apa-apa kamiyahnya, kata-kata kullun, kata-kata ba'dun, tidak dijelaskan kamiyahnya di sini, maka itu namanya adalah qadiyah ya muhmalah. Kalau dijelaskan kamiyahnya, ya dijelaskan, misalnya menggunakan kata-kata kullun, ya, kullu insan hayawan, maka qadiyahnya qadiyah ya kulliyah. Ya. Kalau menggunakan kamiyah tapi kamiyahnya ba'dun, ya, maka dinamakan ya al juz'iyah, ya, qadiyah juz'iyah, ya. Ini udah kita ambil kemarin, kuliah dan juz'iyah, ketika kita membahas kul dan al-kul, ya, kul kuliah, juz juz'iyah, dan kul dan juz, kulli juz'i, ya, kuliah juz'iyah dan kul dan juz. Ya, kuliah yang di sini itu seluruh qadiyahnya, ya, seluruh qadiyah dari ba'dul insan hayawan itu qadiyah
juz'iyah. Ya, kullu insan hayawan itu qadiyah kulliyah. Tinggal lihat depannya. Kalau depannya tidak dikasih apa-apa, ya al insanu hayawan, maka itu adalah ya muhmalah, qadiyah muhmalah. Ya. Oke, dari situ kita tahu bahwa qadiyah sasiyah itu adalah qadiyah hamliyah yang maudhu'nya juz'i. Ya. Qadiyah sasiyah adalah qadiyah hamliyah yang maudhu'nya juz'i. Ya. Qadiyah muhmalah adalah qadiyah hamliyah yang maudhu'nya kulli tapi tidak dijelaskan kamiyah afradnya. Ya. Maka na maudhu'uha kulliyan wa lam yubayyan fihi kamiyatul afrad. Ya, itu qadiyah muhmalah. Kemudian qadiyah hamliyah kulliyah itu adalah qadiyah hamliyah yang dijelaskan atau disebutkan namanya sur. Yang itu namanya sur nanti ya. Yang dijelaskan kamiyahnya. Ya, yang dijelaskan kamiyahnya. Kul atau bad. Kalau kul dia kulliyah, kalau ba'dun dia juz'iyah ya. Itu pembagian qadiyah. Ya, pembagian qadiyah hamliyah yang kedua. Qadiyah hamliyah itu bisa syakhsiyah, contohnya Zaidun qa'im. Ya, atau bisa dinamakan makhsusah ya. Makhsusah itu ta'aduban ya. Kalau maudhu'nya makhsus, misalnya apa? Allah wahid. Ya, kita tidak bilang Allah itu juz'i walaupun juz'i ta'aduban. Ya, Allah wahid, Muhammad Rasulullah. Ya, ini dinamakan qadiyah makhsusah. Ya, li khususi maudhu'ihi, karena maudhu'nya khusus yaitu Allah dan Rasulullah. Ya. Yang muhmalah al-insan hayawan. Ya. Yang kulliyah kullu insan ya hayawan. Yang juz'iyah apa ya contohnya? Ya. Ba'du insan hayawan. Ya, bujur lain. Ba'du insan hayawan. Masa? Iya, Sataru insan. Sekali insan. Itu kan Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kenapa? Jadi sisanya pangkat ya. Jangan bagi aja. Jadi sisanya Hayawan baru akar hayawan. Gitu. Ba'dul insan hayawan, ba'dul akhar hayawan. Ya. Bedanya ada manabiko sama Nanti pas kita bahas, nanti disebutkan adat-adatnya, ketahuan bedanya. Kuliah di Bi'tibar ya Pak, pembagian Yang mana? yang tiganya Bi'tibar ya Pak, pembagian Bi'tibar maudhu'. Semuanya bi'tibar maudhu'. Kita lihat, kalau maudhu'nya juz'i, maka dia pasti syakhsiyah. Kalau maudhu'nya kulli, dilihat apakah disebutkan surnya. Sur itu seperti kullun, seperti ba'dun. Ya, sur namanya. Nah, apakah disebutkan surnya atau tidak disebutkan? Kalau tidak disebutkan, maka dia muhmalah. Kalau disebutkan, dilihat apakah disebutkan untuk menghukumi jami'ul afrad atau sebagian. Kalau untuk jami'ul afrad maka kulliyah, kalau sebagian maka juz'iyah. yang mau juga mau Mujabah. Mujabah itu kita lihat dari sisi positif dan negatifnya. Ini mengisbat atau menafikan. Kalau menafikan berarti salibah, kalau mengisbat berarti mujabah. Ya.
bi'tibar kaif. Ya, yang di atas ini bi'tibarul kaif, yang di bawah bi'tibarul kam. Itu nanti istilah lagi. Ya, saya ulangi lagi ya. Pembagiannya ya. Qadiyah hamliyah berdasarkan kaif ya, atau berdasarkan positif dan negatif itu dibagi kepada dua. Ya, pertama mujabah, yang kedua salibah. Ya, mujabah itu kalau isbatu syai'in li syai'in, salibah itu kalau nafi. Ya, contohnya Zaidun qaimun sama Zaidun laisa biqaim. Al-insan hayawan, ya. Al-insan laisa bihajar. Gampang kan? Ya, gampang contohnya. Ya. Kemudian qadiyah hamliyah itu dilihat dari kamiyah maudhu'nya, dilihat dari maudhu'nya. Itu maudhu'nya itu bisa juz'i, bisa kulli, ya kan? Maudhu'nya itu bisa kulli, bisa juz'i. Kalau maudhu'nya juz'i, maka qadiyahnya dinamakan qadiyah syakhsiyah, ya, nisbatan ila syakhsin. Ya kan? Dinamakan syakhsiyah. Ya, misalnya Zaidun qaimun, atau ada yang nama lain makhsusah. Kenapa dinamakan makhsusah? Itu untuk khusus. Ya, karena maudhu'nya khusus. Misalnya apa? Ta'aduban kepada Allah. Bukan dinamakan syakhs. Allah itu jadi dinamakan syakhs, tapi kita bilang makhsus. Ya. Allah, Muhammad Rasulullah, ya. Kemudian kalau dia kulli, ya, kalau dia kulli, kita lihat ya, apakah yang disebutkan semuanya atau sebagian. Kalau yang disebutkan semuanya, kemudian dia tidak menyebutkan kamiyahnya. Kamiyah itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Entitas. Ya, kuantitas. Ya. Kemudian dia tidak menyebutkan kuantitasnya, maka dia dinamakan muhmalah. Ya. Kalau dia menyebutkan kuantitasnya, dilihat kuantitasnya yang disebutkan kul atau ba'd, ya, sebagian atau seluruhnya. Kalau seluruhnya disebutkan, maka dinamakan kulliyah. Kalau sebagian, maka dinamakan juz'iyah. Ya. Ba'dul insan hayawan. Kenapa qadiyahnya benar? Kenapa qadiyahnya benar? Ya, karena kita hanya menghukumi sebagian saja, tidak melihat sebagian yang lain. Sebagian yang lain terserah. Ya, mau dia hayawan atau mau dia ahjar, kita tidak memperhatikan itu. Kita cuma menghukumi sebagian. Ya, menghukumi sebagian saja. Sebagian yang lain tidak kita perhatikan. Ya, dan itu boleh. Ketika kita melihat sesuatu, kita boleh menggunakan qadiyah muhmalah, boleh menggunakan qadiyah kulliyah, boleh menghukumi sesuatu itu sebagian saja. Ya, terserah kita. Ya. Itu pembagiannya. Kemudian yang ada kul, ya, ada ba'dun, itu namanya adalah asur. Kul dan ba'dun itu namanya adalah asur. Ya. Asur itu adalah ma yadullu ala kamiyat, ya, kamiyati afradil maudhu'. Ya, asur itu adalah ma yadullu ala kamiyati afradil maudhu', ya, kullan au ba'dan, ya, sebagian atau seluruhnya. Ma di sini, ya, bisa lafzun, bisa amrun. Ya. Kenapa bisa amrun? Bukan lafaz semua. Karena ada sur yang tidak ditunjukkan oleh lafaz, tapi ditunjukkan oleh amrun. Misalnya apa? Misalnya nafi. Nafi fi siyaq nakirah fi siyaqin nafi. Ya, nakirah fi siyaqin nafi itu tufidul umum. Berarti apa? Dia menafikan semuanya. La rajula fid dar. Rajula itu nakirah, tapi dia sebelumnya ada nafi.
itu menafikan semuanya. Berarti apa dia? Berarti dia qadiyah kulliyah. Karena yang dinafikan semuanya satu-satu, tidak ada satu-satu rajul itu, dinafikan semuanya. Ya, satu persatu sampai habis, tidak ada. Nah, dan itu bukan lafaz. Nakirah itu lafaz bukan? Nakirahnya, bukan lafaznya. Nakirahnya bukan lafaz, makanya kita bilang amrun. Ya. Nakirah fi siyaqin nafi misalnya. Ya, itu tufidul umum. Makanya dia nanti masuk salah satu sur daripada kuliah yang salibah. Jadi setiap pembagian saksiyah nanti dibagi dua lagi. Ya, saksiyah mujabah, saksiyah salibah, muhmalah juga dibagi muhmalah dan muhmalah saksiyah mujabah dan salibah. Ya. Oke. Sur ini terbagi dua, ya. Sur terbagi dua, ya. Sur kulli dan sur, ya, juz'i, ya. Kulli dan juz'i di sini itu beda lagi dengan kulli dan juz'i yang telah kita pelajari. Yang kita pelajari apa kulli? Ma la yamna'u, ya, tasawwuruhu min wuqu'i syarikah fihi. Di sini bukan, ya. Di sini sur kulli itu ma yadullu ala kamiyati, ma yadullu ala jami', ya, ma yadullu ala jami'i afradil maudu'. Sur yang menunjukkan semua, ya. Itu namanya kulli, ya, lafaz atau amrun yang menunjukkan semua afrad maudu'. Maka itu namanya sur kulli, ya. Sur juz'i adalah sur yang menunjukkan sebagian afrad maudu'. Ya, ini juz'i ini sebagian, ya, kulli itu seluruhnya, ya. Ini kulli dan juz'i dengan makna lain khusus di bab ini. Ya, khusus di bab ini. Kulli dan juz'inya bukan makna kulli dan juz'i yang kita ambil sebelumnya, ya. Nakirah fi siyaqin nafi tadi gimana? La rajula fiddar. Rajula itu nakirah, tapi dia sebelumnya ada nafi, ya. Setiap nakirah yang jatuh setelah nafi maka menafikan seluruhnya. Amrun itu sesuatu maksudnya. Bukan amr perintah. Kalau Laisa masuk sur. Laisa masuknya masuk di salibah, cara menafikan. Amar tadi ini tarik mana? Apa? Amar tadi itu kan jelasin. Ma itu bisa lafzun, bisa amrun. Amrun ay syai'un. Apa itu? Kalau lafaznya ada kulun, ba'dun. Kalau amr, lafaznya kededa. Ya. Lafaz kulun ba'dun itu lafaz. Kalau amr misalnya apa? Nafi. Nakirah fi siyaqin nafi, tidak ada lafaznya.
Apa? Tidak siap nafi. Amar itu tidak ada lafaznya. Amar itu syai'un artinya sesuatu. Ya udah, sesuatu itu terserah. Yang ada siap nafi itu. An-nakirah fi siyaqin nafi. Itu contoh salah satu amrun. Kak yang orang bilang itu nakirah itu kuli itu di sini. La rajula. Kalau di nafi jadinya kulliyah. Banyak ada bela. La rajulun. Kada pakai la. Malah Muhmalah. Lu belum dia. Mau marah. kayak ini. Nah itu dia maksud gue nih. Gini itu kada harus cool. Iya. Kada harus banget. Dah. Mah bisa jualan bisa. Oke, ada pertanyaan? Mah kada. Yang tadi isbatun lil mahmul li annahu maksudnya tadi. Ya, hamliyah itu kenapa dinamakan hamliyah? Nisbatan ilal mahmul. Ya, kenapa dinisbahkan kepada mahmul? Mahmul itu apa? Mahmul itu khabar kalau dalam nahwu. Karena mahmul itu bagian terpenting dari jumlah khabariyah. Kenapa dia bagian terpenting? Karena dengan adanya khabar terjadi faidah. Ya kan? Makanya dia dinamakan juz'uhu al-aham. Ya, itu yang mementingkan khabar. Yang lain ada yang mementingkan. Jadi nikat itulah tata zaham. Nikat itu tidak bertabrakan. Ya, di sisi lain orang mementingkan khabar. Di sisi lain orang mementingkan mubtada atau maudhu. Kenapa dipentingkan mubtada? Karena mubtada itu objek pembahasan. Ya. Iya kan, objek pembahasannya mubtada. Berarti apa? Berarti mubtada itu lebih penting. Buktinya apa? Buktinya orang Arab ketika mereka pengen memberikan ihtimam kepada sesuatu, mereka akan mendahulukan itu. Misalnya apa? Misalnya pengen mementingkan Allah, didahulukan maf'ul bihinya iyyaka. Iyyaka itu tufidul ihtimam dan tufidul qasar sekalian, ya kan? Nah, itu. Oke. Di sini kita kembali setelah bahas zur kembali ke sini, ya. Muhmalah, kenapa dinamakan qadiyah muhmalah? Ya. Kenapa dinamakan qadiyah muhmalah? Ya, li ihmalihi. Ya, li ihmalihi an dzikri ya asur. Ya, karena dia tidak menyebutkan sur, makanya dinamakan qadiyah muhmalah. Ihmal itu artinya apa? Ahmala yuhmilu. Ya. Tidak memakai. Ya. Maudhu muhmal. Muhmal itu yang tidak dipakai. Ya. Tidak dipakai. Karena dia tidak memakai sur. Ya, li ihmalihi an dzikri sur. Atau atau li ihmalihi fil istidlal. Ya. Li ihmalihi fi al-istidlal. Ya. Di dalam istidlal, qadiyah muhmalah itu tidak digunakan. Qadiyah muhmalah itu tidak digunakan dalam istidlal. Kenapa? Karena dia tidak pasti. Ya. Istidlal itu harus kullun, ya, dengan kata-kata kullun. Ya. Misalnya apa? Al-alamu hadisun. Istidlalnya wa kullu hadithin. Harus wa kullu. Kalau kita al-alamu hadisin, al-hadisu berarti sebagiannya atau seluruhnya? Kalau sebagiannya berarti la yufidul yakin. Ya kan? Harus seluruhnya. Makanya al-alamu hadisun wa kullu hadisin. Yang digunakan qadiyah ya, qadiyah kuliah. Kalau kuliah, kenapa dinamakan kuliah? Nisbatan ilal kulli, sur kulli. Ya, karena dia merupakan ada sur kullinya dinamakan kuliah. Ya. Juz'iyah, kenapa dinamakan juz'iyah? Nisbatan ila sur juz'i. Ya. Dinisbahkan kepada sur juz'i. Ya. Ya, memahami qadiyah ini sangat penting. Ya, memahami qadiyah ini sangat penting. Dan juga bisa digunakan, bahkan para ulama ketika beristidlal, ya, ketika mereka mengambil sebuah kesimpulan, tidak jarang
apa? Tidak pernah lepas dari seluruh qadiyah ini. Jadi seluruh kalam, seluruh perkataan itu selama dia jumlah khabariyah itu imma syakhsiyah, imma muhmalah, imma kulliyah, imma juz'iyah. Ya. Misalnya apa? Misalnya perdebatan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, ya. Kata Mu'tazilah, Allah itu tidak dapat dilihat secara mutlakan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, la yudriku al absar. Ini dalil Mu'tazilah. La yudrikul absar wa huwa ya. Allah itu tidak dapat dicapai dengan mata. Dialah yang melihat kita semua. Ya, wa huwa yudrikul absar. Ya. Ya. Ini kata Mu'tazilah dalil bahwa Allah itu tidak dapat dilihat. Ya. Kata Ahlu Sunnah, oh tidak, la yudrikul absar. Ya, la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Itu qadiyahnya qadiyah muhmalah. Kenapa qadiyah muhmalah? Karena di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan surnya, ya, ba'dun atau kullun. Habis itu apa? Dari qadiyah muhmalah itu Ahlu Sunnah berkesimpulan la yudrikuhul absar fit dunya atau fil akhirah atau fit dunya wal akhirah. Kan tidak dijelaskan. Ya enggak? Karena dia qadiyah muhmalah berarti ada kemungkinan la yudrikuhul absar ay fit dunya. Ya, fil akhirah kita tidak ayat itu tidak sedang membicarakan fil akhirah. Ya enggak? Karena dia qadiyahnya qadiyah muhmalah. Qadiyah muhmalah itu di apa namanya? Qadiyah muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Ya, setiap qadiyah muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Kenapa qadiyah muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah? Ya, ketika qadiyah muhmalah kita tidak boleh membawa qadiyah muhmalah itu kepada kullun. Tapi kita boleh membawanya kepada ba'dun sebagian. Ya, walaupun tidak disebutkan kamiyahnya. Misalnya kita mendengar ya al-insan ya hayawan. Ini qadiyah ini kekuatannya sama dengan ba'du al-insan hayawan. Kekuatannya sama dengan ini. Ya, kekuatannya sama dengan ba'dul insan hayawan. Ya. Kenapa kekuatannya sama dengan ba'dul insan hayawan? Ya. Karena dalam qadiyah muhmalah itu ya al-insan misalnya. Ini berarti ada dua kemungkinan. Dia bisa kuliah, ya enggak? Dia bisa ya juz'iyah. Dia bisa kuliah, dia bisa juz'iyah. Ya. Di dalam kuliah ini ada ba'dun enggak? Di dalam kuliah. Ya, di dalam kuliah itu ada ba'dun, ya, ada ba'dun, ya, ada ba'dun. Ya, semuanya ini jadi kuliah. Ya. Di dalam juz'iyah ada ba'dun enggak? Ada. Di sini ada kulun enggak di kuliah? Ya, ada kulun. Di juz'iyah ada kulun enggak? Enggak ada. Ya, berarti yang pasti ada itu apa? Yang pasti ada di kuliah dan juz'iyah. Yang pasti ada tuh ba'dun. Ya. Sedangkan manatiqah itu mereka kaidahnya harus sesuatu yang pasti. Maka apa? Maka dalam qadiyah muhmalah itu dia dianggap sesuai setara dengan kekuatan juz'iyah. Ya, kenapa? Karena juz'iyah itu pasti ada dalam qadiyah muhmalah, sedangkan kuliah belum tentu ada. Ya, belum tentu ada, ya kan? Makanya ketika kita bilang la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar, kita bilang ya, Allah itu tidak dapat dilihat di dunia atau di akhirat atau di dunia dan di akhirat. Qadiyahnya muhmalah masalahnya. Ya, dan Allah tidak menyebutkan muwajjahahnya. Ya, nanti bab muwajahat ya, fid dunya fil akhirah ya. Tidak disebutkan itunya. Ya, maka apa? Maka kita ambil qadiyahnya qadiyah muhmalah ba'dun. Berarti apa? Di dunia saja tidak dapat dilihat, di akhirat bisa. Ya enggak? Itu ayat Quran. Cara memahaminya dengan apa? Dengan mantik. Ya, untuk murad siapa? Untuk murad Mu'tazilah. Ya. Coba cari ayat Al-Qur'an yang lain juga seperti itu, ya. Innal insana lafi khusrin. Ya. Innal insan lafi khusrin. Ya.
di sini ada namanya lam, alif lam ya. Alif lam lil istighraq ya. Alif lam lil istighraq itu salah satu sur daripada kulliyah. Kenapa? Karena dia menghukumi jami'ul afrad satu persatu. Ya, innal insan lafi khusrin. Makanya kita artikan apa? Semua manusia. Di mana kita tahu semua manusia? Dari alif lam lil istighraq. Karena itu kulliyah, makanya kita bisa hukumi satu-satu. Ya, innal insana lafi khusrin. Ya. Ya, tadi ya, qadiyah muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Kecuali di dalam kaidah ilmu. Ya, dalam kaidah ilmu qadiyah muhmalah itu jadi kulliyah. Ya, dalam kaidah ilmu kecualinya. Ya, qadiyah muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah, kecuali di kaidah ilmu. Kaidah ilmu biasanya mereka menggunakan qadiyah muhmalah, tapi dimaksudnya adalah kulliyah. Misalnya apa? Al-fa'ilu marfu'un. Ini qadiyah bukan? Kulliyah atau muhmalah? Ya, marfu'. Ya, tapi ada enggak fa'il yang tidak marfu'? Tidak ada. Ya. Maja'ani min ahadin. ada enggak? Ya, al-fa'ilu marfu' ay kullu fa'il. Ya, pengecualiannya apa? Pengecualiannya di qadiyah, di kaidah ulum. Ya, kaidah ulum biasanya menggunakan qadiyah muhmalah, tapi yang diinginkan adalah qadiyah kulliyah. Ya, kalian sebutkan seluruh ayat Al-Qur'an yang ada mubtada dan khabarnya, maka itu tidak lepas dari syakhsiyah, muhmalah, kulliyah atau juz'iyah. Ya, kalau dia muhmalah kita lihat berarti hukumnya tidak semuanya. Kalau dia kulliyah berarti hukumnya semuanya, dan itu sangat berpengaruh ketika kita istidlal. Ini tujuannya mereka menjadikan dalil untuk mereka, tujuan Mu'tazilah. Tapi karena qadiyahnya muhmalah, malah jadi dalil terhadap mereka. Tadinya pengen jadi penguat dalil mereka kan? Karena dalil muhmalah maka justru terbalik. Itu bukan dalil kalian, justru itu yang melemahkan pendapat kalian, ya kan? Berarti Mu'tazilah itu ada belajar huri-huri ini lah. Belajar, tapi kadang orang dalam istidlal itu kadang ada macam-macam ya, dalam istidlal itu banyak. Bahkan Aristoteles saja, bukan Aristoteles, Ibnu Sina aja kadang ada salah dalam istidlal. Ya. Penjualannya itu di masa ini dulu. Di kaidah. Ya. Nih kuliah itu berarti apa? Semuanya lah. Dalam semua itu adalah sebagian. Di dalam semua ada kan? Kenapa? Karena semua itu terdiri dari sebagian. Berarti kuliah itu di dalamnya ada ba'dun, ada ba'dun. Ketika kita menghukumi semuanya, yang ba'dun ini ikut dihukumi nggak? Iya. Ikut terhukumi. Tapi ketika kita menghukumi sebagian, yang kulun ikut terhukumi nggak? Tidak terhukumi. Berarti apa? Berarti ba'dun itu pasti ada. Baik itu dalam kuliah atau juz'iyah, ba'dun itu pasti dihukumi. Ya, nah maka mantik itu dia urusannya atau pembahasannya itu sesuatu yang pasti. Maka dia ambil muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Kenapa? Karena baik di kuliah atau di juz'iyah, ba'dun itu pasti ada, juz'iyah itu pasti ada. Makanya muhmalah dihukumi dengan kekuatan juz'iyah. Ya mengaplikasikannya kalau dari ke asal bang, mengaplikasikannya. Aplikasinya la yudrikuhul absar. Berarti apa? Ini qadiyah muhmalah. Iya. Qadiyah muhmalah. Berarti apa? Semuanya lah. La yudrikuhul absar fid dunya wal akhirah. Oh iya ada. Ya kan? Berarti sebagiannya aja, fid dunya aja atau fil akhirah aja. Yang ambil juz'iyahnya itu lah. Iya. Kenapa jadi Mu'tazilah itu menghukuminya kuliah, maka itu sudah ada nafinya. Karena ada Mu'tazilah kenapa menghukumi kuliah. Ya, pembahasannya di akidah. Jadi Mu'tazilah terhadap ayat ini dia punya 3 dalil terhadap ayat ini. Makanya ayat itu bukan dalil. Ya, ayat itu bukan dalil. Ya. Semuanya menggunakan ayat ini. Tapi Mu'tazilah kadang ini jadi dalil, kadang jadi dalil terhadap mereka. Ayat itu bukan dalil, yang jadi dalil apa? Wajhul istidlalnya di mana? Ya, makanya kita ayat ini itu kalau ya ayat Al-Qur'an, hadis, ya itu bukan dalil. Ya, bukan dalil. Ya, dalil itu
ketika ayat Al-Quran itu jadi muqaddimah sughra, kemudian ada muqaddimah kubranya jadi natijah, baru jadi dalil. Ya, cara menyusun dalilnya harus dengan mantik. Karena apa? Karena kalau ayat, semua orang menggunakan ayat. Ya, Wahabi juga menggunakan ayat. Tapi bujurlah, belum tentu. Ya, mana dari ya, ya, kayak. Ya, itu nanti belajarnya kita di qiyas. Ya, di qiyas nanti ketahuan bahwa ayat itu jadi muqaddimah sughra. Ayat itu baru sebagian dari dalil, belum dalil seutuhnya. Ya, ayat Al-Qur'an, hadis. Tapi kenapa orang bilang dalil kita adalah Al-Qur'an dan hadis? Itu tasamuhan. Ya. Ya. Karena dia masdarnya. Bang, pengertian kulli juz'i di surah tadi apa tuh? Kulli ini lafaz atau sur yang menunjukkan jami afrad maudhu. Ya. Maknya diganti sur. Sur yang dalla ala jami'i afradil maudhu itu kulli. Sur yang dalla ala ba'di afradil maudhu itu juz'i. Ya, khusus di sini. Ya, ada pertanyaan? Sampai sini. Nanti di akidah tuh berasa ketika membantah dalil Mu'tazilah menggunakan kaidah-kaidahnya mantik pembagian qadiyah ini ya, untuk beristidlal seperti apa. Ya. Di sini Mu'tazilah menggunakan 3 dalil. Kenapa dia menjadikan ini dalil bahwa tidak bisa melihat Allah? Ya. Kemudian dibantah 3-tiganya oleh Ahlus Sunnah. Ya. Dan yang bantahan jelasnya itu di Hasyiah Muti'i. Ya, Hasyiah Muti'i terhadap Kharidah. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, kalau kita paham mantik, mengikuti perdebatan itu asik jadinya. Ya. Oh ini muhmalah. Oh kalau muhmalah kayak gini. Jadi kita nyambung. Tapi kalau kita nggak paham, bingung. Ya, saya tadi malam buka buku usul fikih. Ya, Minhajul Usul. Ya, Minhajul Usul itu matannya Nihayatul Usul. Nihayatul Usul sarahnya. Ya, yang Muqarrar Bonikan itu sarahnya Minhajul Usul. Jadi anak buka ya bab pertama tentang misalnya ilmu wad'i dulu. Habis itu ilmu istiqaq, habis itu mustarak. Mustarak itu perbedaan pendapat apakah mustarak itu ada atau tidak ada. Kalau ada bagaimana hukumnya. Ya. Itu jadi setengah dari ilmu nahwu itu pembahasan lughah. Setengah dari minhajul usul itu ilmu lughah. Ya, berarti kalian harusnya belajarnya itu tingkat 1 di kuliah. Ya. Wad'un. Ya kan itu bab pertamanya. Adalah dulu ayat belajar Nihayatul Usul. Nihayatul Usul kita pas di kuliah muqarrarnya dari apa? Langsung masuk ke usul fikihnya langsung. Apa? Oh langsung sana. Langsung aja udah dari buku. Masuk itu. Jadi orang lah, untung lah niat usul untung tapi jadi berapa dia lupa. Langsung jilid 4. Jilid 4 jam jilid 2. Oh jilid 1-nya kan dipelajari sama sekali dari tingkat 1. Jilid 1 tuh dasar tingkat 1 tingkat 2. Gila tingkat 3 tingkat 4 jadi 2. Jadi atam niat usul. Alhamdulillah. Oke. Ya, usul fikih itu asik banget. Tapi syaratnya kita harus paham mantik, paham balaghah, paham nahwu. Karena usul fikih itu nahwu wa ziyadah. Ya. Oke. Yang kulli ini bisa yang punya sur kulli tadi bisa mujabah. Ya, bisa salibah. Ya, semuanya ini, yang saksiyah juga mujabah salibah, muhmalah juga bisa mujabah, bisa salibah, kulliyah atau kulli itu bisa mujabah dan salibah, juz'iyah juga mujabah dan ya. Ya. Yang mujabah, kulli mujabah, surnya, sur itu tidak semua pakai kul, ya, kadang pakai kulun, ya, kadang pakai jami', ya, kadang pakai qatibah, qatibatan, semuanya, ya, habis itu pakai al, ya, al lil istighraq, ya, ini diantara sur daripada sur kulli. Misalnya apa? Kullu insan hayawan berarti kuliah. Jami'ul insan hayawan berarti kuliah. Al insan hayawanun qatibatan berarti
kuliah ya. Al insan, tapi al yang dimaksud di sana adalah kalau alnya lil istighraq berarti dia kuliah ya. Ya, tinggal dimasukkan contohnya. Yang salibah ya. Ya, la syai'a. La syai'a, la ahada. Ya, la rajula. La rajula itu maksudnya nakirah ya. La rajula. Ini nakirah fi siyaqin nafi. Ya. Atau kullun laisa. Ya. Kullu insan laisa bihajar. Yaitu qadiyah kuliah tapi salibah. Ya. Misalnya la syai'a minal insan. Ya. Minal insan bi hajar. Ya, la syai'a minal insan bihajar. La ahada hadirun. Ya. Berarti semuanya tidak ada. Ya. La rajula fiddar. Ya. Kullu insan laisa bihajar. Ya, kullu insan. Ya, itu semuanya adalah sur kulli tapi yang salibah, ya. Sur kulli yang salibah. Ya. Ya, ini nakirah fi siyaqin nafi. Ya, ini sama juga nakirah fi siyaq nafi. La ahada, la dayyara, sama. Dayyar itu mirip kayak ahad artinya. Ya, menafikan la ahada berarti semuanya dinafikan. La dayyara berarti semuanya dinafikan. Ya. 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 Kalau sur mujabah, juz'iyah mujabah itu ba'dun. Apa lagi? Apa? Al-a'dad misalnya. Ya. Al-a'dad, seluruh angka-angka, ya, selain ya misalnya apa? Misalnya asyratun. Ya, mubasysyaruna. Ya. Bil jannah. Ini termasuk sur juz'i, ya. Asyratun mubasysyaruna bil jannah. Khatibatan. Al-adat itu angka, terserah 10, 9, 12. Nah. Berarti orang mufassir itu perlu diperhatikan kodenya. Kuliah mungkin harusnya. Tapi perlu pertanyaan dulu Pak. Kita pengen sama itu. Kuliah. Serius. Apa? Khatibatan semuanya. Khatibatan jami'an sama artinya.
Itu gimana kan Kak? Yang ini yang mau jawab ada yang begini, Ada lagi yang lain? Gimana sebelah kamu ada yang kumpul? Mencarinya di usul fikih sisanya. Di Nihayatul Usul, lihat di Nihayatul Usul tuh. Lafaz-lafaz yang menunjukkan makna umum di Nihayatul Usul. Kan udah tamat semalam. Kan ingat lagi kan? Belum mulai jalan deh. Manusia itu manusia Ya. Kagak tahu aku di Indonesia nih Bang. Nih, lapas-lapas yang ini itu penting. Pentingnya kenapa? Karena hukum itu ketika kita menjatuhkan hukum, ayat ini hukumnya untuk semuanya atau untuk dalam beberapa hal saja, kemudian ada pengecualian. Caranya melihat ini. Kalau pakai kulun berarti dinas. Dinaskan pasti semuanya, tidak ada pengecualian kalau pakai kulun, ya kan? Kenapa? Quran itu kan kada dijelaskan sejelas-jelasnya kalau usah pakai gulu terus Dijelaskan dah, cuman kita cara memahaminya jeng harus menggunakan ilmu ini. Orang bahari orang bahari itu langsung berarti Quran tinggi sini. Jadi orang yang memahaminya biasanya orang-orang ada aja lah. ya, Orang awam kan boleh memahaminya. bukan kada boleh, kada bisa, belum sampai. Kalau bisa lah. Ya. Berarti orang awam terus berpegang orang alim. Ya. Pegang sama tanganku. Fungsinya bangsa itu kan. Pembawa cahaya. Satu menciptakan Al-Quran. Bayang aku pegang. Ya. Kemudian sur yang salibah, juz'iyah salibah, ya. Juz'iyah salibah itu surnya ada ba'du, laisa, ya, ada laisa ba'dun, ada laisa kulun, ya. Laisa ba'dun, laisa kulun. Ba'du laisa, laisa ba'dun dan laisa kulun. Ya, juz'iyah yang salibah. La syai' yakuni. Apa? La syai'. Ya. Contohnya ya. Yang ba'du laisa, ba'dun duluan. Ba'du at-tullab. Misalnya laisa. Ya. Laisa apa? Laisa bihadir. Ya. Ya. Yang contohnya laisa ba'du at-tullab bihadir. Ya. Yang kulun laisa kullu tullab, sama nggak? Ada. Ya. Ba'du tullab laisa bihadir, laisa ba'du tullab bihadir, sama nggak? Apa bedanya? Iya. Hah? Mana mujabah yang mana? Salibah juga ada. Ya. Ya, ini semuanya adalah salibah juz'iyah. Ya, semuanya adalah salibah juz'iyah. Ya. Di sini ba'du laisa dengan laisa ba'dun itu sama-sama sur daripada juz'iyah salibah. Ya. Laisa kullun dengan kullu laisa. Laisa kullun itu sur untuk juz'iyah. Kullu laisa itu sur untuk salibah kulliyah. Ya. Kullu laisa itu beda dengan laisa kullun. Ini kalau kita balik, ya. Kullu tulab, ya. Laisa, ya, mewujud, ya. Laisa bihadir. Ya. Ini qadiyah ini itu qadiyah
kulliyah salibah. Kenapa? Karena kita bilang kullu tulab, semua tulab. Namanya qadiyah kulliyah salibah. Yang ini namanya juz'iyah salibah. Kenapa? Karena yang kita nafikan adalah kulnya. Laisa kullu tulab bihadir. Berarti apa? Ada kemungkinan sebagiannya hadir. Kalau di sini ada nggak kemungkinan sebagiannya hadir? Di sini nggak ada. Kayak kaidahnya yang pertama ini namanya umumus salbi, yang ini namanya salbul umum. Ya, ini penting nih. Ya, yang pertama namanya umumus salbi. Ya, umum as-salbi. Ya. Ada yang namanya salbul, ya, salbul umum. Ya. Ini kullu laisa. Ini laisa kullu. Ya. Setiap kullun setelahnya laisa atau setiap sur kulli setelahnya laisa itu menunjukkan umumus salbi. Apa maksudnya umumus salbi? Salbi itu negatif, artinya negasi. Berarti apa? Kita menjadikan negasinya jadi umum. Jadi umum maksudnya apa? Jadi umum maksudnya dihukumi satu-satu. Kullu tulab laisa bihadir. Berarti kita hukumi tulab itu satu persatu. Ya, talib 1 laisa bihadir, talib 2 laisa bihadir. Diumumkan semuanya satu persatu. Itu namanya umumu salbi. Kalau salbil umum, kita menafikan keumuman. Kalau menafikan keumuman berarti apa? Mengisbat sebagian. Ya enggak? Salbul umum berarti yang dinafikan umumnya aja. Ya. Laisa kullu, tidak semuanya. Berarti apa? Ada sebagian. Sebagian bisa, boleh. Itu namanya salbul umum. Beda dengan umum salbi. Ya. Yang umum salbi itu masuk sur daripada kulliyah salibah, yang salbul umum itu sur daripada, makanya salbul umum dimasukkan sur sur juz'iyah salibah. Ya. Nah, mafhum ya? Ya. Kemudian ba'du tulab laisa bihadir dengan laisa ba'du tulab bihadir. Ada nggak bedanya? Nih, ba'du tulab laisa bihadir dengan laisa ba'du tulab bihadir, ada nggak bedanya? Di mana bedanya? Yang pertama menafikan ba'dun. Ya kan? Laisa menafikan ba'dun. Yang kedua menafikan ba'dun. Ya enggak? Ini apa yang dinafikan? Samalah. Yang pertama ba'du salbi, yang kedua salbul ba'di. Adalah gimana? Bedanya di sini. Apa? Laisa yang pertama langsung ke hadir, laisa yang kedua ke ba'du. Yang pertama menafikan hadir, yang kedua menafikan ba'du. Ujungnya apa? Hadir ini menghukumi ba'dun. Bedanya di sini. Ya, laisa itu huruf nafi. Ya, ba'dun itu nakirah. Ya. Nafi. Ya, ba'dun di sini pertama kita tidak. Nih, bedanya di sini. Ya, ada misalnya dalam satu kelas itu ada 4 ba'dun. Ya, ba'dun 1, ba'dun 2, ba'dun 3, ba'dun 4. Ya. Kita bilang ba'du tulab laisa bihadir. Ai ba'dun yang 4. Kita tahu ba'du tulabnya. Yang kedua, ba'du tulab laisa ba'du tulab. Ba'dunnya masih nakirah. Yang 1, yang 2, yang 3 atau yang 4. Karena dia fi siyaqin nafi. Ya. Ya udah terserah, tinggal milih ba'dun yang mana. Kita tidak menentukan. Ya, laisa ba'du tulab bihadir. Yang kedua kita tidak menentukan. Yang penting dinafikan sebagiannya, tapi sebagiannya tidak kita tentukan. Ya.
Berarti kita jelas yang baru tuh lah. Apa? Jelas yang baru tuh. Jadi lah, ada apa tuh apa? Jadi ketahui Ya. siapa yang Empat. Misalnya Saikung aja yang kada hadir boleh lah kita bilang. Apa? Misalnya Saikung aja yang kada hadir dari 1, 2, 3, 4 nih. Ini kelompok kan. Satu yang kada hadir boleh lah kita bilang Mbak Dutulap. Boleh itu. Mau lah, busetnya tuh ya. Mau lah. Ya. Makanya para ulama biasanya apa bilang ya? Wa qala ba'duhum. Padahal maksudnya satu orang aja. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani biasanya di Fathul Bari misalnya bilang apa? Wa qala ba'duhum. Padahal maksudnya siapa? Maksudnya Imam Aini saranganan. Karena pertama takzim, kedua tidak mau menyebutkan nama. Ya. Mau balik, aku masih harus sekolah. Karena aku ini kalau udah menghina ke sekolah, aku membaca di sekolah. Aku menurutku yang ini tapi itu bukan dari santai lah, santai kan khusus di video saksi hidupnya, saksi hidupnya orang. Apa ya? Sudah kan?
Ya, kita baca bukunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Summal qadaya indahum qismani syartiyatun hamliyatun. Qadaya itu ada dua, indahum ay indal manatiqah, qismani, dua bagian. Yang pertama syartiyah, yang kedua hamliyah. Watsani, yang kedua maksudnya hamliyah, itu kulliyatun syakhsiyatun. Watsani itu ada kulliyah, ada syakhsiyah. Ya, kulliyah yang di situ bukan kulliyah yang tadi. Ya, tadi kita bagi 4 kan? Ya, syakhsiyah, muhmalah, kulliyah dan juz'iyah. Ya, syakhsiyah, dan juz'iyah. Nih, kuliah yang di situ. Wasani kulliyatun syakhsiyatun. Itu bukan kuliah yang ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kuliah yang ini berarti pembagiannya cuman 2. Ya. Bukan juga kuliah yang di sini. Tadi apa? Kalau maudu'nya juz'i, maka dia syakhsiyah. Ya, bukan kuliah di sini. Kenapa? Kenapa bukan di sini? Kalau kita jadikan semuanya ini kuliah, berarti kita membagi sesuatu kepada li nafsihi, taqsimu syai' ila nafsihi, itu tidak boleh. Ya. Nah, berarti apa? Maksudnya kuliah di situ adalah maksud yang lain. Kuliah di sini maksudnya adalah makanat maudu'uha kulliyan, khusus di tempat itu. Ya, khusus di bait ini. Kuliah maksudnya adalah makana maudu'uha kulliyan, ya. Qadiyah yang maudu'nya kulli, kemudian maudu' kulli itu terbagi 3. Maka boleh ditaksimnya, ya. Kulliyatun di situ maknanya adalah makana maudu'ha kulli. Ya, qadiyah yang maudu'nya kulli. Ya. Kemudian kullinya terbagi 3, muhmalah, kulliyah dan juz'iyah. Ya. Kulliyatun syakhsiyatun wal awwalu. Yang pertama yaitu yang maudu'nya kulli, imma musawwarun wa imma muhmalu. Yang kulli ini nanti qadiyahnya bisa musawwar. Musawwar artinya ada surnya, ya. Yang ada surnya ada 2, kulliyah dan juz'iyah. Atau muhmalu, muhmalu yang muhmal. Ya, yang kulliyah itu, yang kulliyah maksudnya di situ yang maudu'nya kulli. Itu imma musawwarun, ya, kulliyah dan juz'iyah, atau muhmalu, ya. Wasuru, sur itu kulliyan wa juz'iyan yura. Sur itu ada sur kulli, ada sur juz'i, ya. Wa arba'un aqsamuhu haitsu jara. Karena kulli juz'i dia arba'un aqsamuhu haitsu jara. Imma bi kullin au bi ba'din. Yang kulliyah mujabah itu dengan kullin, juz'iyah mujabah itu dengan ba'din, ya. Au bila syai'in, atau bila syai'a. La syai'a itu kulliyah salibah. Atau walaisa ba'du, itu juz'iyah salibah. Au shibhin jala, atau yang seperti kul, seperti ba'dun, seperti la syai'a, seperti laisa ba'du, ya. Itu contoh-contoh sur yang lain. Wa kulluha mujabatun au salibah. Semuanya ada mujabahnya, ada salibahnya. Fahiya idzan ila tsamani aibah. Ya, qadiyah itu, qadiyah kulliyah terbagi 3, syakhsiyah 1. Berarti 4, ya kan? Nah, 4 kemudian wa kulluha mujabatun aw salibah, 4 kali 2, ya, berarti fahiya idzan ila tsamani aibah, jadi 8, ya. Wal awwalul mawdu'u fil hamliyah, wal awwalu al mawdu'u fil hamliyah, wal akhiru al mahmulu bis sawiyah. Ini bisa kalau dia jumlahnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang awal itu mawdu', yang akhir itu mahmul. Tapi kalau di jumlah fi'liyah yang awal mahmul, yang akhir maudu'. Berarti awal di situ bukan awal fi dzikri, tapi awal fi rutbah. Ya kan? Rutbah fa'il itu lebih dahulu daripada rutbah fi'il. Maka benar wal awwalul maudu'u ay al awal fi rutbah. Ya kan? Bukan awal fi dzikri.
wal awwalul mawdu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Aqulu al qadaya qismani syartiyatun wa hamliyatun wal ula ya'til kalamu 'alaiha fil matni. Ya. Watsaniyah wa hiya al hamliyah wa hiya al hamliyah ay mashtamalat ala mawdu'in wa mahmul. Hamliyah itu yang di dalamnya ada maudhu' dan ada mahmul. Ka Zaidun katibun. Ya. Imma an yakuna mawdu'uha kulliyan kal insanu hayawanun, ya, au juz'iyan ka Zaidun katibun. Ya. Maudhu'nya bisa kulli atau juz'i. Ya, fatsaniyah tusamma syakhsiyah. Yang maudhu'nya juz'i itu dinamakan syakhsiyah. Ya, wal ula in kanat muhmalatan, wal ula ay yang maudhu'nya kulli. Yang maudhu'nya kulli itu in kanat muhmalatan minas sur, kalau dia tanpa ada sur. Ya. Kenapa dinamakan sur? Sur itu sur itu artinya pagar. Ya, dinamakan sur atau dinamakan pagar karena dia diserupakan dengan pagar desa. Ya, pagar desa itu bisa seluruhnya, bisa sebagian. Ya, kadang ada pagar desa itu yang berbatasan dengan sebelahnya aja dipagari, ya, sisanya di samping kiri, samping kanannya tidak dipagari, ya kan? Kadang pagar di satu sebagian, kadang semuanya, ya, makanya dinamakan sur. Kayak Kairo itu dahulu semuanya dalam benteng, ya, benteng Takeshi. Kairo lama, Kairo lama, Babul Futuh, ya, itu semuanya itu masih ada bentengnya sebenarnya. Di Buus tuh kena, kan ada yang hanya orang menabuk tuh. Itu benteng semua. Ini Babul Futuh, ini benteng. Jadi Kairo itu dikelilingi benteng semuanya. Ya. Kairo seluruhan Pak. Kairo Kadimah. Oh, kalau Kadimah. Ini bukan Kairo ini, Pak. Ya. Bentengan kok. Makanya jadinya surnya sebagian itu ini. Sur tuh kadang di luar kota, kadang di dalam kota itu. Ya, mau kita salat jamak keluar sur yang di luar kota atau keluar sur yang di dalam kota. Nah, salat jamak tuh ukuran salat jamak tuh dimulainya keluar sur dalam kota atau sur luar kota. Nah, itu maka ditakrirat ya. Ya. Fa'in kanat as-sur. Ya, sumiyat muhmalatan. Kalau dia tanpa menyebutkan sur, muhmalah, maka namanya muhmalah. Ya. Wal ula in kanat muhmalatan minas sur sumiyat muhmalatan. Muhmalah yang pertama artinya apa? Muhmalah yang pertama secara lugawi, muhmalah yang kedua secara istilahi. Wal ula in kanat muhmalatan minas sur, ai muhmal itu maksudnya tidak menggunakan. Ya, muhmalatan minas sur sumiyat muhmalatan. Muhmalah yang kedua itu istilahi. Kal insanu hayawan, seperti al insan hayawan. Wa in kanat musawwaratan, kalau ada surnya, kalau dijelaskan kamiyah afradnya, fa in kana sur kullan au ma fi ma'nahu, atau yang seperti kullan, fal qadiyatu kulliyatun, maka qadiyahnya kulliyah. Ka kullu insanin au ammatul insan, ammah juga itu salah satu surnya, ammatul insan, ya. Wa in kana ba'dan, kalau sebagian, au ma fi ma'nahu fa juz'iyah, maka dinamakan juz'iyah. Ka ba'dul insani au wahidun minal insan, ya, wahidun minal insan hayawan. Fatalakhasa annal qadaya arba'ah. Syakhsiyatun in kana mawdu'uha juz'iyan ka Zaidun qa'imun, muhmalatun in kana kulliyan walam tusawwar kal insan hayawan. Tapi apa? Kita tidak melihat fi nafsil amr, fil waqi', tanpa melihat waqi'nya. Kita cuma melihat qadiyah itu dikasih sur atau tidak dikasih sur. Itu. Kalau dikasih sur, kita melihat hukum surnya itu disebutkan sebagian atau seluruhnya tanpa melihat waqi'nya. Fil waqi' insan itu semuanya hayawan, ya kan? Tapi ketika kita menghukumi, bisa aja kita menghukumi inginnya sebagian aja, gak mau menghukumi semua. Maka namanya qadiyah juz'iyah. Wa kulliyatun bi an suwirat bis suril kulli ka kullu insanin hayawan. Wa juz'iyatun in suwirat bis suril juz'i ka ba'dul insan hayawan. Wa kullun min hadhil arba'ah imma an yakuna mujaban kama taqaddam aw saliban ka Zaidun laisa bikatibin wal insanu laisa bihajar.
insan al-insan laisa bihajar. Wala syai'a minal insan bihajar. Al-insan laisa bihajar. Ya, kalau kita menjadikan al-nya lil jinsi itu jadinya qadiyah muhmalah. Kalau kita menjadikan al-nya lil istighraq itu jadinya kulliyah salibah. Ya. Wala syai'a minal insan bihajar. Ya, itu qadiyah kulliyah salibah. Wa ba'dul insan laisa bihajar fatakunul aqsam samaniyah. Maka pembagiannya ada 8. Wal awwalu min kulli wahidin yusamma maudu'an. Ya, yang awal dinamakan maudhu', mubtadanya dinamakan maudhu' atau fa'ilnya dinamakan maudhu', wasani yusamma mahmulan, yang kedua dinamakan mahmul. Wa huwal musyaru ilaihi biqaulhi wal awwalul maudhu'u fil hamliyah. Apa? Ya, wal akhirul mahmulu bisawiyah. Ya. Wa'lam annal musannif qala fi ta'rifil qadiyah mahtamala sidqa wa lam yakul wal kadhiba lil iktifa. Ya, al iktifa itu dzikru atau zakara wahidan liyu'lamal akhar. Ya, atau ada di komentar tuh ada juga. Wa huwa an yaqtadil maqam dzikru syai'aini. Maqam mengharuskan kita menyebutkan dua perkara. Bainahuma talazum wartibat. Tapi di antara dua perkara itu ada talazum wartibat. Fayuktafa bi ihdahuma. Tapi kita cukup menyebutkan salah satunya anil akhar linuqtatin balaghiyah, karena tujuan balaghiyah. Walahu, contohnya walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Ya. Walahu ma sakana. Orang itu tidak semuanya diam. Sakana ada juga yang bergerak. Tapi yang disebutkan cuma diam aja. Maksudnya apa? Ma sakana wa taharraka. Ya, tapi taharruknya tidak disebutkan. Itu namanya iktifa. Ya. Wa ta'limul adab fit ta'bir, dan juga mengajarkan adab dalam ta'bir. Ya. Tuh, para ulama enggak mau menyebutkan kadzib. Ya, bahkan kadzibnya mereka tidak mau menyebutkan. Apalagi kata-kata yang tidak bagus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertakunan, Ed? Qadiyah di situ artinya naskah atau suatu hukum. Apa? Qadiyah. Qadiyah sama dengan khabar. Maksudnya apa berarti? Mahtamal sidqa wal kadhiba li zatihi. Berarti nas itu masuk qadiyah al. Nas yang mana? Nas Al-Qur'an misalkan nas hadis, nas sunnah. Nas itu kalau nas istilahan apa? Ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Wan nasu ma la yahtamilu ma'nan wahidan. Kalau bisa misalnya apa? Orang bilang nassa alaihi al-Jurjani fi kadza. Berarti apa? Kalamnya tuh la yahtamil illa ma'nan wahidan. Ya, maksudnya kalau nas yang dimaksud adalah nas Quran, itu apa? Tergantung. Di dalam Quran tuh ada khabar, ada insya. Iya, paham. Ya, kalam lah nasnya di situ maksudnya. Nah, misalkan suatu qadiyah nih kan. Berbunyi kalau kuliah, qadiyah kuliah. Malah kuliah. Malah kuliah gimana? Itu nah qadiyah kuliah kenapa? Qadiyah kuliah. Kuliah ini itu menghukumi keseberatan afrod maudhu. Ya. Di dalam nas kullu muhdatsatin bid'ah apakah dikecualikan dengan nas lain man ahdatsa bi amrina man ahdatsa bi amrina ma laysa minhu, apakah dikecualikan dengan itu atau ulama itu iktifa dengan kullu muhdatsatin itu semuanya tergantung. Kayak tergantung definisi bid'ahnya. Iya. Ya, kita pengen mendefinisikan bid'ah itu apa? Setiap perkara yang baru mutlakan atau setiap perkara yang baru yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Kalau kita mendefinisikan, makanya bab ma'rifat semalam. Kalau kita mendefinisikan bid'ah di situ setiap perkara yang baru mutlakan, berarti kulunnya bukan bermakna kul. Ya, tapi sebagian. Ya, ditaksisnya dengan hadis-hadis yang lain. Ya, man sanna sunnatan hasanatan. Ya. Kalau bid'ah di situ yang diinginkan adalah secara istilahan, berarti semuanya, semua bid'ah. Tapi bisa ada semua tuh mudah saat itu kan juga kan. Itu termasuk yang membedakan dari yang lain ya. Apa? Mudah satu. Apa? Asal bahasa aja mudah saja. Muzakkar muannas, Bila mudah satu berarti sesuatu yang
Berarti far'un ba'dun aja. Kalau muzakkar itu kan mencakup muannas. Ya, Nah, kalau muannas udah kalimatnya far'un. Far'on berarti yang di far'on itu dia bid'ah yang saya gitu. Berarti semuanya. Bid'ah kullu muhdatsatin bid'ah kullu ada seberatan itu bid'ah yang buruk. Oke, pakai apa? Kullu muhdatsatin kullu setiap bid'ah yang saya itu bid'ah. Ya. Nah, itu makanya. Terus? Itu Pak. Lain kalimatnya kullu muhdatsin. Ah, ya. Nah, kullu muhdatsin sebelum anu bid'ah itu bid'ah sana biasanya berarti itu bid'ah. Bisa. Enggak kayak itu ya. Ya. Bisa juga. Karena apa? Karena muzakkar itu aslun, muannas itu far'un. Ya, kalau far'un berarti sebagian aja yang dihukumi. Ya, tutup. Wallahu a'lam bishawab.